Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Perkenalkan nama saya Alfonso Ewin saya merupakan mahasiswa SIMBA 39. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait hasil penelitian saya dengan judul Hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja bisnis dimediasi oleh komitmen organisasi, studi pada Bank EYZ Cabang Yogyakarta. Saat ini, dunia sedang menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks akibat globalisasi dan ketidakpastiannya, seperti pandemi COVID-19, peperangan. Tentunya hal tersebut mendorong negara-negara termasuk Indonesia untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, mencari solusi inovasi untuk mengatasi masalah sosial, salah satunya seperti masalah kekurangan perumahan. Indonesia dengan populasi mencapai 280 juta jiwa pada akhir 2023 menghadapi tantangan terkait tentang penyediaan perumahan yang layak huni. Hanya 63 rumah tangga yang memiliki rumah layak huni. Tentunya pemerintah sudah mempersiapkan program, salah satunya adalah 1 juta rumah yang menjadi salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Bank EYZ sebagai salah satu bank khusus perumahan. Bank EYZ ini adalah salah satu perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menyalurkan KPR bersubsidi. Namun Bank EYZ ini harus tetap mempertahankan kinerjanya di tengah persaingan yang semakin ketat. Market share Bank EYZ di segmen KPR subsidi memang masih tinggi, mencapai 83%. Namun di segmen KPR secara keseluruhan hanya sebesar 39%. Persaingan ini tentunya berdampak pada berbagai cabang Bank EYZ di seluruh Indonesia, termasuk Bank EYZ Cabang Yogyakarta. Bank EYZ Cabang Yogyakarta merupakan cabang tertua nomor 5 di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Namun saat ini menghadapi tantangan. Dan akhirnya, Bank EYZ tidak hanya berkompetisi pada bank kompetitor, namun berkompetisi dengan internal EYZ cabang lain. Bank EYZ cabang Yogyakarta harus bekerja ekstra agar dapat mengejar ketertinggalannya. Walaupun saat ini sumber daya manusia cabang Yogyakarta sudah didominasi oleh karyawan muda. Tentunya penelitian ini bertujuan untuk mengaji lebih jauh hubungan antara kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kinerja bisnis dengan fokus pada Bank EYZ cabang Yogyakarta. Persaingan antar cabang Bank EYZ dan kompetitor cabang Yogyakarta harus mempertahankan kinerja bisnisnya. Salah satunya untuk mempertahankan kinerja bisnis adalah dengan kepuasan kerja karyawan. Itu nantinya akan berkaitan dengan tingkat motivasi dan produktivitas mereka dalam mencapai target. Kepuasan kerja karyawan tidak selalu berdampak pada kinerja secara langsung, melainkan dapat dimediasi oleh komitmen organisasi yang mencerminkan karyawan merasa terikat sehingga akan berkontribusi pada tujuan organisasi. Lalu pertanyaan dalam penelitian ini, apakah ada hubungan secara langsung yang signifikan antara kepuasan kerja karyawan dan kinerja bisnis pada Bank EYZ Cabang Yogyakarta? Untuk pertanyaan kedua adalah, apakah ada hubungan langsung yang signifikan antara kepuasan kerja karyawan dan kinerja bisnis pada Bank EYZ Cabang Yogyakarta? Tujuan penelitian ini tentunya yang pertama untuk menguji hubungan langsung antara kepuasan kerja karyawan dan kinerja bisnis. Selanjutnya, kita akan analisa hubungan langsung antara kepuasan kerja karyawan dan komitmen organisasi. Selanjutnya, kita akan evaluasi hubungan langsung antara komitmen organisasi dan kinerja bisnis di Bank EYZ Cabang Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi peran mediasi, komitmen organisasi dalam hubungan antara kepuasan kerja karyawan dan kinerja bisnis Bank EYZ Cabang Yogyakarta. Manfaat penelitian ini tentunya untuk kontribusi akademis ada ingin memberikan laporan mengenai hubungan kepuasan kerja karyawan, kinerja bisnis, dan komitmen organisasi yang terjadi di dunia pekerjaan. Dan untuk kontribusi manajerial adalah memberikan perspektif baru bagi manajer untuk membuat karyawan-karyawan agar dapat menaikkan kinerja bisnis sehingga pada akhirnya kepuasan kerja dan kinerja bisnis dapat berjalan beriringan dengan komitmen organisasi. Untuk landasan teori, kinerja bisnis mencerminkan keefektifan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk kepuasan kerja, konsep kunci dalam literatur manajemen sumber daya manusia dan psikologi organisasi yang secara luas didefinisikan sebagai sikap positif atau negatif individu terhadap pekerjaannya. Untuk komitmen organisasi adalah karyawan yang berkomitmen tinggi, cenderung memiliki tingkat kehadiran yang lebih baik dan masa kerja yang lebih panjang dibandingkan dengan karyawan yang kurang berkomitmen. Penelitian ini memiliki 4 hipotesa. Hipotesa yang pertama adalah kepuasan kerja karyawan secara signifikan berkorelasi dengan kinerja bisnis. Hipotesa kedua adalah kepuasan kerja karyawan berhubungan positif dengan komitmen organisasi. Untuk hipotesa ketiga adalah komitmen organisasi berkorelasi positif dengan kinerja bisnis. Dan untuk hipotesa keempat adalah kepuasan kerja karyawan mempengaruhi kinerja bisnis melalui komitmen organisasi. Untuk metode penelitian, cara desain penelitian kuantitatif dengan model studi cross-seksional. Untuk metode pengumpulan data, metode survei melalui tatap muka secara langsung didampingi oleh unit head. Untuk kriteria, karyawan tetap yang sudah melewati masa percobaan kerja dan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin. Untuk kuesioner, kita dengan 44 pertanyaan dalam bentuk Google Form dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Untuk metode analisa, penelitian ini menggunakan PLSM untuk uji validitas, reliabilitas, dan hipotesa menggunakan software Smart PLSM.
Kita bisa lihat di sini untuk demografi respondennya bahwa dari 86 responden terbanyak jenis kelamin pada perempuan sebesar 50 orang. Dan kita bisa lihat juga untuk pendidikan terakhir 8, dari 86, 80-nya merupakan S1. Dan kita bisa lihat dari berdasarkan unitnya, dari 86 orang, unit terbanyak berasal dari unit bisnis, dan kita bisa lihat dari lama bekerja bahwa dari 86 didominasi oleh pegawai lebih dari 10 tahun dan lebih dari 6 tahun sampai 10 tahun. Kita bisa lihat untuk statistik deskriptifnya, rata-rata tertinggi terdapat pada variabel supervisor dengan nilai rata-rata paling tinggi 4,2 dan rata-rata terendah pada variabel komitmen organisasi sebagai variabel mediasi yaitu sebesar 3,71. Untuk variabel pekerjaan memiliki standar deviasi yang cukup besar yaitu 0,890 dan untuk variabel promosi memiliki standar deviasi yang paling rendah. Kita bisa dilihat di sini untuk koefisien korelasinya menunjukkan tingkat hubungan linear di antara dua variabel. Kita bisa lihat di sini untuk hipotesa yang pertama kepuasan kerja secara signifikan berkorelasi dengan kinerja bisnis. Lalu untuk hipotesa keduanya adalah kepuasan kerja karyawan berhubungan positif dengan komitmen organisasi. Dan untuk hipotesa ketiga adalah komitmen organisasi berkorelasi positif dengan kinerja bisnis. Dan untuk hipotesa keempat, kepuasan kerja karyawan mempengaruhi kinerja bisnis melalui komitmen organisasi. Untuk CFA-nya, Confirmatory Factor Analysis. Analisis ini berguna untuk membantu peneliti melihat kualitas dari setiap skala item Likert dengan mengukur konsep reliabilitas. Kita bisa lihat reliabilitas konstruk. Di sini untuk nilai reliabilitas dikatakan baik jika reliable jika nilainya 0,7 dan di sini kita bisa lihat kepuasan kerja, kinerja bisnis dan komitmen organisasi semua berada di atas 0,7. Kita juga bisa lihat untuk CR-nya semua konstruk memiliki nilai di atas 0,7. Tentunya hal tersebut menunjukkan bahwa konsisten si internal konstruk yang kuat. Kita bisa lihat juga di sini bahwa semua variabel memiliki nilai validitas konvergen yang baik walaupun untuk kepuasan kerja dan komitmen organisasi memiliki nilai yang mendekati batas maksimal. Untuk nilai validitas konvergen melebihi 0,5, di mana kinerja bisnis yaitu 0,6. Ini menandakan bahwa konstruk tersebut mampu menjelaskan sebagian besar varian dari indikator-indikatornya. Di sini kita juga bisa selanjutnya, kita akan melihat validitas diskriminan, di mana kepuasan kerja itu 0,711 lebih besar dari korelasinya dengan kinerja bisnis dan komitmen organisasi. Untuk kinerja bisnis 0,8 lebih besar dari korelasinya dengan kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Dan untuk komitmen organisasi 0,71 lebih besar dari korelasinya dengan kepuasan kerja dan kinerja bisnis. Di sini kita bisa lihat untuk yang paling rendah sendiri itu adalah di promosi, namun promosi masih bisa dimasukkan, bisa diterima karena nilai AV-nya masih masuk dalam 0,581. Jadi kita bisa lihat bahwa kepuasan kerja kinerja bisnis nilainya 0,117 yang artinya kepuasan kerja memberikan pengaruh kecil terhadap kinerja bisnis. Dan untuk kepuasan kerja ke komitmen organisasi, F-square-nya 0,3 yang artinya kepuasan kerja berkontribusi cukup besar terhadap komitmen organisasi. Dan yang ketiga adalah kinerja bisnis ke komitmen organisasi, F-square-nya 0,3. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bisnis memiliki kontribusi signifikan terhadap komitmen organisasi. Kita bisa lihat selanjutnya untuk R-square-nya, di mana R-square 0,456 atau 45 variasi kinerja sebesar 45,6%. Dan R-square tentang komitmen organisasi yaitu 24,4% dijelaskan oleh konstruksi eksogen tentang kepuasan kerja dan kinerja bisnis. Untuk pengujian hipotesis, kita bisa melihat bahwa kepuasan kerja mempengaruhi komitmen organisasi dan kepuasan kerja secara langsung mempengaruhi kinerja bisnis. Komitmen organisasi mempengaruhi kinerja bisnis dan efek mediasi. Kita bisa lihat di sini, efek mediasi total efek kepuasan kerja dari kinerja bisnis melalui komitmen organisasi mencakup jalur tidak langsung. Menunjukkan bahwa mediasi parsial mendukung hipotesis H4. Untuk bootstrapping-nya, kita bisa lihat bahwa hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi, hipotesa H2, bahwa kepuasan kerja berhubungan positif dengan komitmen organisasi. Dan hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja bisnis, hubungan ini signifikan mendukung hipotesis H3 bahwa komitmen organisasi berhubungan positif dengan kinerja bisnis. Dan untuk hubungan antar komitmen organisasi dan kinerja bisnis, hubungan ini signifikan mendukung hipotesa 3 bahwa komitmen organisasi berhubungan positif dengan kinerja bisnis. Efek mediasi
kita bisa lihat di sini kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kinerja bisnis menunjukkan mediasi parsial mendukung hipotesis H4. Validitas dan reliabilitas indikator memiliki arti bahwa indikator tersebut valid untuk mengukur konstruk yang terkait. Dan R2 nilai konstruk endogen kinerja bisnis R2 sebesar 0,4 menunjukkan bahwa kombinasi kepuasan kerja dan komitmen organisasi menjelaskan 48,8 variansi kinerja bisnis. Ini merupakan hasil outer loading. Kita bisa melihat bahwa semua nilai original sampel menunjukkan hubungan yang kuat antar indikator dan konstruknya. Untuk signifikansi statistik, semua T statistik jauh di atas nilai kritis dan menunjukkan bahwa hubungan antar indikator signifikan secara statistik. Dan yang ketiga adalah untuk standar deviasinya, nilai standar deviasi kecil menunjukkan bahwa estimasi loading cukup stabil di antara bootstrap. Dan kesimpulannya adalah semua indikator valid dan signifikan untuk digunakan dalam analisis PLSM. Tidak ada indikator yang perlu dieliminasi karena semua kriteria valid. Kita bisa lihat di sini untuk koefisien jalur, kita bisa lihat p-value-nya 0 yang menandakan bahwa ini sudah diterima, dan untuk total specific indirect effect kita bisa lihat bahwa p-value-nya 0,0 sehingga komitmen organisasi dapat memediasi kepuasan kerja dan kinerja bisnis. Dan kita bisa lihat total efek bahwa p-value-nya adalah 0, maka ini diterima. Kesimpulannya adalah hipotesis satu, kepuasan kerja karyawan berhubungan signifikan dengan kinerja bisnis. Untuk hipotesa 2, kepuasan kerja karyawan berhubungan signifikan dengan komitmen organisasi. Dan hipotesa 3, bahwa komitmen organisasi berhubungan signifikan dengan kinerja bisnis. Dan hipotesa yang terakhir, kepuasan kerja mempengaruhi kinerja bisnis melalui komitmen organisasi. Kesimpulannya adalah kepuasan kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja bisnis. Kepuasan kerja berkontribusi positif terhadap komitmen organisasi. Komitmen organisasi memiliki dampak signifikan terhadap kinerja bisnis, dan komitmen organisasi memediasi hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja bisnis. Untuk implikasi teoritisnya, temuan ini sejalan dengan teori manajemen sumber daya manusia yang menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah faktor penting yang mempengaruhi komitmen dan kinerja. Efek mediasi yang ditemukan dalam penelitian ini akan memperkaya literatur tentang peran komitmen organisasi dalam meningkatkan kinerja bisnis. Implikasi praktisnya, kepuasan kerja karyawan dapat ditingkatkan melalui kebijakan yang mendukung kesejahteraan karyawan. Sistem penilaian kurva Bell harus direvisi. Mohon maaf, sistem penilaian ini seringkali menyebabkan alokasi nilai tertentu pada karyawan. Untuk yang selanjutnya adalah beberapa karyawan di cabang Yogyakarta cenderung memilih untuk tetap berada di zona nyaman untuk menghindari promosi yang dapat memicu mutasi ke lokasi kerja yang mungkin lebih jauh. Berdasarkan wawancara dan observasi, kebijakan promosi di Bank XYZ dinilai kurang transparan oleh sebagian karyawan. Banyak karyawan yang kurang mendapatkan pelatihan, pendampingan yang relevan untuk meningkatkan kualitas mereka. Budaya organisasi yang inklusi dan mendukung dapat meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi. Sarannya untuk penelitian selanjutnya, libatkan variabel moderasi. Yang kedua adalah melakukan pendekatan kualitatif untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan cakupan sampel dengan melibatkan berbagai sektor industri. Saran untuk Bank IYZ adalah yang pertama adalah reformasi sistem penilaian kerja, yang kedua adalah transparansi kebijakan promosi, dan ketiga adalah pengembangan kompetensi, dan keempat peningkatan insentif non mustasi, dan yang kelima adalah evaluasi berkala terhadap sistem promosi. Ini terkait tentang daftar pustaka dalam penelitian saya. Sekian presentasi atas penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.